itu biasanya 2 hari sekali. Tapi untuk menjaga supaya nggak terlalu banyak yang grade C-nya atau DN di sini, biasanya tiap hari juga dipanen, istilahnya dibentang. Untuk pemanfaatan labu siam ini bukan hanya labunya atau buahnya yang dimanfaatin, tapi terus daunnya juga bisa dimanfaatin untuk pakan ternak. Yang mana pertanian, kalau di sini kebetulan pertanian organik sangat ketergantungan antara limbah dan limbah yang lain tidak ada yang kebuang. Limbah pertanian itu dimasukkan ke ternak atau dipakai pakan ternak. Terus limbah peternakan atau kotoran ternak kita manfaatin untuk pupuk yang dibuat bokasi atau kompos di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Taniling, perkenalkan nama saya Haji Waryudin, Ketua Kelompok Tani Jaya Alam Sari, Desa Cisonari, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Kami di kelompok tani mengelola beberapa bidang pertanian, terutama mungkin kalau sekarang di Kecamatan Pasir Jambu itu sentra labu siam. Labu siam ini mungkin sangat mudah dibudidayakan, yang penting mungkin lahan atau tempatnya yang cocok. Kebetulan di Kecamatan Pasir Jambu ini paling cocok ditanami labu siam. Labu siam menjadi pilihan untuk para petani di Kecamatan Pasir Jambu. Satu, mungkin kontur tanahnya atau daerahnya sangat cocok untuk budidaya labu siam. Yang kedua, mungkin pasarnya sampai saat ini masih banyak yang membutuhkan labu siam, walaupun harga itu fluktuatif, itu hal yang wajar kalau di dunia pertanian. Saya sendiri membudidayakan labu siam dari kecil. Itu semenjak orang tua, memang dari dulu labu siam dibudidayakan sama orang tua juga di sini. Mungkin cukup lama, dari tahun 95-an itu labu siam udah banyak dibudidayakan di Kecamatan Pasir Jambu ini. Persiapan untuk budidaya labu siam, terutama mungkin kalau itu lahan disiapkan dulu, biasa disiangi atau dibabat, lalu membuat lubang tanam ukurannya 8 x 8 meter rata-rata, itu lalu ditanam. Setelah nanam kita tunggu 2-3 bulan baru kita pasang bambu, atau kalau bahasa orang sini paranggong, yaitu yang terbuat dari bambu. Terus kalau perawatannya mungkin sangat mudah, dikasih pupuk, terus rutin di stek atau di pangkas daun yang tuanya. Kalau untuk pemupukan, kita menggunakan pupuk dasar dulu ya sebelum tanam, biasa pakai kompos atau bokasi. Kalau di sini mungkin mengkomposkan kotoran ternak, itu kotoran ayam atau kotoran sapi, itu dimasukkan ke lubang tanam, lalu baru tanam. Nah, kalau setelah perawatan setelah panen, itu kita rutin minimal 1 bulan sekali kita kasih pupuk NPK atau bisa pupuk organik cair yang kita buat sendiri di kelompok tani. Kalau untuk bibit, biasanya kebiasaan para petani di sini menggunakan bibit lokal, dan mungkin kalau untuk labu siam ini belum ada di toko atau di tempat-tempat yang bisa dibeli. Kemungkinan para petani membuat bibit unggul, yaitu memilih buah yang paling bagus dan dibiarkan sampai tua, itu menjadi bibit pilihan, lalu siap tanam sampai siap tanam. Kalau untuk penanaman yang efektif itu kita siapin dulu lahan yang saya tadi sampaikan, lalu bikin lubang tanam ukurannya 50 x 50 dalam 50, diisi lalu diisi pupuk kandang. Setelah itu dibiarkan dulu seminggu sampai si pupuk kandang ini udah bagus gitu, nggak panas. Lalu dikasih tanah, lalu nanam tuh biasanya labu siam itu labu siam yang udah dipilih yang bagus untuk bibit. Terus yang siap tanam itu labu siam yang udah keluar tunas untuk merambat ke rambatan. Nah, kalau di sini pakai ajir.
Kalau perawatan harian itu mungkin relatif tergantung kondisi ya. Kalau di sini mungkin yang harus rutin itu perawatan penyetekan daun. Penyetekan daun itu sebulan sekali harus distek daun yang tuanya, karena si labu siam ini kalau di sini nggak dibesarkan, kalau istilahnya nggak dijumbokan, itu dipanen baby atau acar. Di sini ada 3 grade, ada baby, ada acar, terus ada DN, istilahnya ada 3 grade. Itu mengklasifikasi untuk harga. Kalau untuk hama di labu siam itu jarang sebetulnya. Tapi ada hama penggerek batang seperti kumbang. Biasanya itu di labu yang baru mau merambat, yang baru tanam di usia sebulan atau 3 bulan. Itu mereka biasanya menggerek batang atau memutuskan batang si kumbang itu. Kalau untuk penyakit, kalau penyakitnya itu mungkin di musim hujan. Di musim hujan itu biasanya banyak buah labunya yang kena jamur atau busuk buah itu hingga nggak kepanen. Lalu dibuang yang itunya, dijauhkan dari kebun itu sendiri. Kalau panen labu siam itu, kalau di sini karena dibebikannya diambil acar atau baby itu biasanya 2 hari sekali. Tapi untuk menjaga supaya nggak terlalu banyak yang grade C-nya atau DN di sini biasanya tiap hari juga dipanen, istilahnya dibentang. Tapi yang rutinnya 2 hari sekali baru disetor ke pengepul atau ke kelompok gitu, kelompok pengepul. Kalau di sini ya cara penyimpanan setelah panen kita pakai ember, karena si labu siam ini nggak boleh sebetulnya ya nggak boleh kena goresan yang lain, karena si pori-pori labu siamnya mengeluarkan getah. Nah ini biasanya setelah panen pakai ember dibawa ke pengepul atau disortir di tempat pengumpulan itu, lalu di packing pakai kantong plastik yang ukuran 25 kilo ya untuk besar, yang kecil itu 5 sampai 10 kilo untuk packingnya. Lalu baru dibawa ke pasar atau ke pasar induk. Kalau untuk harga mungkin untuk labu siam ini paling rendah itu di angka 1.500 rata-rata atau yang untuk babynya atau acarnya. Itu paling tinggi di tingkat petani itu 8 sampai 10.000. Tapi rata-rata di angka 5 sampai 6.000 kalau hari-hari biasanya gitu. Kalau labu siam usianya ya sekali tanam teh bisa 2 sampai 3 tahun. Tapi tergantung bambunya, tahan atau enggak bambunya gitu kan. Tapi kalau dengan sistem sekarang ada metode baru untuk labu siam ini, biasanya para petani mencoba per 6 bulan sekali diganti bibit. Si kondisi tanamannya tetap fresh atau segar terus, produksi stabil gitu. Karena kalau usianya makin lama mungkin produksi menurun untuk produksinya. Kalau hitung-hitungan modal mungkin kita per hektar ya minimal itu per hektar 50 sampai 60 juta per hektar untuk permodalan itu semua, bambu plus tenaga kerja terus plus bibit dan pupuk. Nah, tapi dengan produksi yang memadai itu dengan 6 bulan 5 atau 6 bulan setelah panen itu uang gitu udah ketutup, bisa pulang. Karena yang mahalnya mungkin di pembelian bambunya, kalau di sini yang paranggong atau ruyuknya yang paling mahal itu untuk bibit karena kita bibitin sendiri. Kalau bambu kita terpaksa beli dari tempat lain. Dalam 1 hektar itu biasanya kita tanam rata-rata 100 sampai 120 pohon, karena jarak tanamnya 8 kali 8 meter. Terus agak lenggang atau agak luas jarak tanamnya. Bibitnya dari 1 lubang biasanya 2 sampai 3 buah bibit yang ditanam untuk 1 rumpunnya, untuk 1 lubangnya. Jarak tanam kita minimal paling ini 8 kali 8 atau 10 kali 10 meter jarak tanamnya. Itu kalau terlalu rapat jelek juga, harus agak ada space untuk si labu siam ini untuk bisa merambat jauh gitu kan. Ketinggian untuk labu siam itu di atas 1000 paling cocok ya, di bawah 1500 mPDL. Jadi di bawah permukaan dari permukaan laut itu minimal 1000, maksimal 1500.
Kalau terlalu rendah, kalau terlalu bawah itu buah biasanya kurang. Kalau terlalu tinggi biasanya ke daun banyaknya, ya buahnya kurang juga. Yang ideal tuh dari 1000 sampai 1500. Kebetulan di daerah ini di Pasir Jambu rata-rata MPDA-nya itu di 1250 sampai 1400. Sangat ideal untuk budidaya labu siam. Untuk pemanfaatan labu siam ini bukan hanya labunya atau buahnya yang dimanfaatin, tapi daunnya juga bisa dimanfaatin untuk pakan ternak. Yang mana pertanian, kalau di sini kebetulan pertanian organik, sangat ketergantungan antara limbah dan limbah yang lain tidak ada yang kebuang. Limbah pertanian itu dimasukkan ke ternak atau dipakai pakan ternak, terus limbah peternakan atau kotoran ternak kita manfaatin untuk pupuk yang dibuat bokasi atau kompos di sini. Kalau untuk sayuran kita mungkin banyak beberapa item sayuran. Kita kalau pemasaran untuk supermarket atau rumah sakit atau ke hotel itu biasanya sayuran eksklusif. Sayuran eksklusif itu seperti bayam Jepang, lettuce atau paprika gitu kan, itu biasanya dibudidayakan di kita. Tapi yang sayuran umum kita juga ada anggota yang membudidayakan seperti sayuran wortel, tomat, kentang dan lain-lain, kubis dan lain-lain. Kebetulan sekarang kita ada kerjasama dengan Pizza Hut. Itu kita mereka itu membutuhkan paprika. Dan alhamdulillah mungkin kelompok tani kita udah mempunyai 10 greenhouse untuk paprika itu baru tanam, dan mungkin semua produk paprika ini udah ada yang menyerap untuk produknya. Dan mungkin kalau ada warga Taniling yang mau kerjasama dengan kita atau membutuhkan produk sayuran, produk pertanian, bisa datang atau bisa menghubungi admin kita di Jaya Mesari, terus bisa juga langsung bisa telepon ke saya lewat WhatsApp atau WA di nomor 081 22 111 6556. Untuk kesimpulan di pembicaraan saya tadi, mungkin banyak hal yang bisa dikerjasamakan, terutama di bidang pertanian dan sayuran di kelompok kami. Mungkin kalau ada yang mau bermitra atau mau belajar di tempat kami, kebetulan kita juga ada di P4S-nya untuk belajar bidang pertanian, mangga silahkan. Tadi kita udah sampaikan nomor kontaknya, dan mungkin pesannya ya, semangat untuk para petani muda untuk mengembangkan pertanian di daerah kita masing-masing, khususnya ya di seluruh Indonesia harus semangat untuk mengembangkan pertanian sampai berhasil. Salam Taniling TV, bisnis agri tak pernah mati.